Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mora Putri Asmania dari kelas 12 IPA 3 akan menjelaskan materi tentang pernikahan dalam Islam. Terus simak video ini. Ketentuan pernikahan dalam Islam. Jadi, pokok materi yang akan kita bahas ialah yang pertama, pengertian dan dasar hukum pernikahan dalam Islam. Yang kedua, hukum dan hikmah pernikahan. Yang ketiga, tujuan pernikahan. Yang keempat, rukun dan syarat pernikahan. Yang kelima, kewajiban dan hak suami istri. Yang keenam, orang yang tidak boleh dinikahi dan pernikahan yang tidak sah. Yang ketujuh, talak, idah, dan rujuk. Yang kedelapan, undang-undang pernikahan. Pokok bahasan materi tersebut akan kita kupas satu persatu, yang kita mulai dari pengertian pernikahan. Pengertian pernikahan secara istilah. Pernikahan adalah akad yang menghalalkan pergaulan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahramnya. Namun, dari pengertiannya menurut KBBI, nikah adalah perjanjian perkawinan antara laki-laki dan perempuan sesuai dengan ketentuan hukum dan ajaran agama. Nikah secara bahasa berasal dari kata bahasa Arab nakaha yankihu nikahan, yang berarti mengumpulkan, menggabungkan, dan menjodohkan. Selanjutnya, dalil tentang pernikahan terdapat dalam Quran surat Az-Zariyat ayat 49 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min kulli syai'in khalaqna zawjaini la'allakum tadhakkarun. Yang artinya, aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu mengingat kebesaran Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman dalam Quran surat An-Nahl ayat 72. Wallahu ja'ala lakum min anfusikum azwaja wa ja'ala lakum min azwajikum banina wa hafadatan wa razaqakum minat thayyibat. Afabil batili yu'minuna wa bini'matillahi hum yakfurun. Shadaqallahul azim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan Allah menjadikan bagimu pasangan suami atau istri dari jenis kamu sendiri, dan menjadikan anak dan cucu bagimu dari pasanganmu, serta memberimu rezeki dari yang baik. Mengapa mereka beriman kepada yang batil dan mengingkari nikmat Allah? Maha benar Allah
lagi Maha Agung. Jadi teman-teman, itulah pengertian dari pernikahan beserta dalilnya. Selanjutnya, kita masuk kepada pokok bahasan yang kedua, yang mana di sini membahas tentang hukum pernikahan. Yang pertama yaitu sunnah. Hukum pernikahan menjadi sunnah bagi mereka yang berkeinginan menikah dan mempunyai kemampuan untuk membiayai keluarga dan mengurusi rumah tangga. Hukum pernikahan yang kedua yaitu makruh. Hukum pernikahan menjadi makruh bagi mereka yang belum berkeinginan untuk menikah. Apabila menikah dikhawatirkan, mereka akan teledor dalam menunaikan kewajibannya. Selanjutnya hukum pernikahan yang ketiga yaitu wajib. Hukum pernikahan menjadi wajib bagi mereka yang berkeinginan menikah dan mempunyai kemampuan untuk berumah tangga. Apabila tidak segera menikah, mereka dikhawatirkan akan terlibat zina. Hukum yang berikutnya yaitu haram. Hukum pernikahan menjadi haram bagi mereka yang mempunyai niat jelek dalam pernikahannya. Misalnya, ingin membalas dendam dengan menyakiti hati istrinya. Yang selanjutnya yaitu hikmah pernikahan. Yang pertama, merupakan jalan keluar yang paling baik untuk memenuhi kebutuhan seksual. Yang kedua, mempererat tali kekeluargaan yang dilandasi rasa saling menyayangi. Yang ketiga, merupakan jalan terbaik untuk memuliakan anak, memperbanyak keturunan, dan memelihara nasab. Selanjutnya, yang keempat, menjalin hubungan silaturahmi antara keluarga suami dengan keluarga istri. Yang kelima, menimbulkan naluri kebapaan dan keibuan yang menumbuhkan perasaan cinta dan kasih sayang. Yang keenam, menimbulkan sikap rajin dan sungguh-sungguh dalam bekerja karena adanya rasa tanggung jawab terhadap keluarga. Yang ketujuh, berlakunya hukum pewarisan. Next, pembahasan selanjutnya yaitu tujuan pernikahan. Terus nonton video ini. Tujuan dari pernikahan yang pertama yaitu untuk memperoleh rasa cinta dan kasih sayang, sebagaimana tertera dalam Quran Surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min fi zalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Shadaqallahul azim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya. Dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang berfikir. Tujuan yang kedua yaitu mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, menikah itu adalah sunnahku. Barang siapa yang tidak menyukai sunnahku, maka tidak termasuk golonganku. Hadis riwayat Al-Hakim.
Yang keempat, untuk memperoleh keturunan yang sah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya dari Anas bin Malik RA bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, nikahilah wanita yang banyak anak, karena aku berlomba dengan nabi lain pada hari kiamat. Hadis riwayat Ahmad dan disahihkan oleh Ibnu Hibban. Adapun tujuan yang kelima yaitu untuk memperoleh kebahagiaan dan ketentraman hidup. Yang keenam, menjaga kehormatan dan harkat manusia. Dan tujuan yang ketujuh, untuk mewujudkan keluarga bahagia di dunia dan di akhirat. Oke teman-teman, pokok bahasan yang selanjutnya ialah rukun dan syarat pernikahan. Adapun rukun dan syarat pernikahan yang pertama yaitu calon suami. Syarat calon suami yaitu laki-laki yang sudah berusia dewasa, beragama Islam, tidak dipaksa, tidak sedang dalam ihram, haji atau umrah, serta bukan mahram calon istrinya. Rukun dan syarat yang kedua yaitu calon istri. Syarat calon istri yaitu sudah cukup umur, bukan perempuan musyrik, tidak dalam ikatan perkawinan dengan orang lain, bukan mahram bagi calon suaminya, serta tidak dalam keadaan ihram haji atau umrah. Rukun dan syarat pernikahan yang ketiga yaitu wali nikah. Wali nikah adalah orang yang menikahkan mempelai laki-laki atau mengizinkan pernikahannya. Jika tidak ada wali, maka pernikahan dinyatakan tidak sah. Tertera dalam hadis yang artinya, tidak ada nikah kecuali dengan adanya wali. Hadis riwayat Hamzah. Wali nikah terbagi menjadi dua. Yang pertama, wali nasab, yaitu wali yang mempunyai pertalian darah dengan mempelai wanita yang akan dinikahkan. Yang kedua, yaitu wali hakim, kepala negara yang beragama Islam. Di Indonesia, wewenang presiden sebagai wali hakim dilimpahkan kepada Menteri Agama. Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh seorang wali yaitu beragama Islam, laki-laki, balik dan berakal, merdeka dan bukan hamba sahaya, orang yang bersifat adil, dan tidak sedang ihram haji atau umrah. Adapun rukun dan syarat pernikahan yang selanjutnya yaitu dua orang saksi. Syarat menjadi saksi yaitu Islam, laki-laki, balik, berakal sehat, dapat mendengar, dapat melihat, adil dan tidak fasik, tidak sedang ihram haji atau umrah, serta merdeka atau bukan hamba sahaya. Rukun yang kelima yaitu akad nikah, merupakan ucapan ijab kabul dalam pernikahan. Ijab yaitu ucapan wali dari pihak mempelai wanita sebagai penyerahan kepada pihak laki-laki. Kabul yaitu ucapan mempelai laki-laki sebagai tanda penerimaan. Suami wajib memberikan mas kawin atau mahar kepada istrinya karena merupakan syarat nikah, tetapi mengucapkannya dalam akad nikah hukumnya sunnah. Syarat-syarat ijab kabul yang pertama, tidak tergantung dengan syarat lain. Yang kedua, tidak terikat dengan waktu tertentu. Yang ketiga, boleh dengan bahasa asing. Yang keempat, menggunakan kata tajwid atau nikah. Kemudian, tidak boleh dalam waktu jinayah atau sendirian. Pokok bahasan materi yang selanjutnya yaitu kewajiban dan hak suami istri. Kewajiban suami terhadap istri yang pertama, membimbing dan mengarahkan seluruh keluarga ke jalan yang benar. Yang kedua, mengasihi istri sebagaimana tuntunan agama. Yang ketiga, memberikan kebutuhan hidup baik materi maupun spiritual. Yang keempat, melindungi keluarganya dari berbagai macam ancaman serta memelihara diri dan keluarganya dari perbuatan dosa. Yang kelima, bergaul dengan sopan dan hormat kepada orang tua, baik kepada orang tua sendiri maupun mertua. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'i bima faddalallah 'alan nisa'i bima faddalallah anfaqu
فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا صدق الله العظيم. Adapun kewajiban istri terhadap suami, yang pertama, menjaga kehormatan diri dan rumah tangganya. Yang kedua, mendidik, memelihara dan mengajarkan agama kepada anak-anaknya. Yang ketiga, sopan dan hormat kepada orang tua, baik kepada orang tua sendiri maupun mertua. Yang keempat, berusaha menasihati suami apabila berbuat tidak baik. Yang kelima, membantu suami dalam mengatur rumah tangga. Yang keenam, patuh kepada suami selagi perintahnya tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Masuklah kita ke pokok bahasan yang berikutnya, yaitu materi tentang orang yang tidak boleh dinikahi dan pernikahan yang tidak sah. Adapun orang yang tidak boleh dinikahi, yang pertama yaitu mahram mu'abbad, yang artinya di sini dijelaskan adalah orang yang haram dinikahi untuk selama-lamanya. Berupa yang pertama keturunan, yang kedua satu susuan atau ibu susuan dan saudara susuan, yang ketiga mertua perempuan, yang keempat anak tiri, yang kelima bekas menantu perempuan, yang keenam bekas ibu tiri. Yang kedua yaitu mahram ghairu mu'abbad, adalah orang yang haram dinikahi sementara waktu. Bagaimana ciri-cirinya? Yang pertama, orang yang masih berstatus istri orang. Yang kedua, sebab idah atau masih dalam masa idah. Yang ketiga, menghimpun dua perempuan bersaudara. Kemudian pernikahan yang tidak sah. Yang pertama yaitu pernikahan mutta'ah, adalah pernikahan yang dibatasi untuk jangka waktu tertentu, baik sebentar ataupun lama. Yang kedua yaitu pernikahan muhallil, adalah pernikahan seorang wanita yang telah ditalak 3 oleh suaminya, yang karenanya ia diharamkan untuk rujuk kepadanya. Kemudian wanita itu dinikahi laki-laki lain dengan tujuan menghalalkan dinikahi lagi oleh mantan. Yang ketiga yaitu pernikahan syigar, adalah pernikahan dengan persyaratan barter tanpa pemberian mahar. Yang keempat adalah pernikahan orang yang ihram, adalah pernikahan orang yang sedang melaksanakan ihram haji atau umrah serta belum memasuki waktu tahallul. Lanjut yang kelima yaitu pernikahan tanpa wali, adalah pernikahan yang dilakukan seorang laki-laki dengan seorang perempuan tanpa seizin walinya. Yang keenam yaitu pernikahan dalam masa idah, adalah pernikahan yang dilakukan seseorang laki-laki dan seorang perempuan ketika perempuan tersebut dalam masa idah, baik karena perceraian atau karena meninggal dunia. Yang ketujuh yaitu pernikahan dengan wanita kafir selain wanita-wanita ahli kitab. Yang kedelapan yaitu menikahi mahram, baik mahram untuk selamanya, mahram karena pernikahan, atau karena sepersepupuan. Pokok bahasan yang selanjutnya yaitu talak, idah, dan rujuk. Talak adalah melepaskan atau meninggalkan, dan sering pula disebut cerai. Menurut istilah, talak atau cerai adalah melepaskan seseorang perempuan dari ikatan perkawinan. Yang kedua yaitu idah. Idah adalah masa menunggu tidak boleh menikah yang diwajibkan bagi perempuan yang diceraikan oleh suaminya, baik cerai hidup maupun cerai mati. Yang ketiga yaitu rujuk.
Rujuk adalah mengembalikan istri yang telah diceraikan pada ikatan perkawinan semula sebelum diceraikan. Rujuk tidak memerlukan akad baru, sebab akad yang lama belum terputus dan hanya meneruskan perkawinan yang lama. Itulah pengertian dari talak, idah, dan rujuk. Nah, untuk lebih terinspirasi, next simak video berikut. Sudah berkenalan dengan Indah? Gadis belia yang hidup di tengah keluarga yang tak tahu bahaya pernikahan di usia dini. Indah, hidupnya tak seindah namanya. Di usianya yang masih belia, Indah dipaksa menikah oleh kedua orang tuanya. Dan akibatnya, sekarang di saat teman seusianya mengisi waktu remajanya dengan bermain, mencari pengalaman, serta mendapatkan hak untuk belajar di sekolah, Indah justru harus mengemban beban berat untuk mengurus rumah tangganya, mulai dari mengurus anak, serta melakukan pekerjaan lain yang seharusnya belum dikerjakan oleh anak seusianya. Belum lagi ketika terjadi masalah pada rumah tangganya. Ini adalah sebagian akibat pernikahan dini yang dialami oleh Indah. Indah tidak sendirian, masih banyak indah-indah lain di negeri ini. Apakah kamu tahu, di Indonesia praktik pernikahan dini masih kerap kali terjadi. Berdasarkan hasil riset yang ada, Indonesia berada pada tingkat 7 sebagai negara yang memiliki presentasi tinggi angka pernikahan dini di dunia. Dalam lingkup ASEAN, Indonesia berada pada urutan kedua setelah Kamboja. Ketika ditelusuri hingga lingkup kabupaten, seperti halnya di Kabupaten Banyumas yang selama 3 tahun terakhir mengalami kenaikan jumlah praktek pernikahan dini. Jika dilihat dari Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai usia 19 tahun dan pihak perempuan sudah mencapai usia 16 tahun. Banyak faktor yang menyebabkan terjadinya praktek pernikahan dini. Di antaranya, faktor ekonomi. Keluarga yang kurang mampu cenderung menginginkan anaknya untuk cepat menikah dan beranggapan agar beban ekonomi keluarga berkurang ketika anaknya sudah berumah tangga. Paksaan dari orang tua. Sebuah keluarga yang mempunyai anak gadis tidak akan merasa tenang sebelum anak gadisnya menikah, karena orang sekitar di mana ia tinggal akan menganggap anak gadisnya sebagai perawan tua. Hubungan seks pranikah. Seks bebas pada remaja rentan terhadap terjadinya kehamilan yang tidak diinginkan, yang menyebabkan mereka terpaksa harus menikah sebelum waktunya. Pernikahan dini dapat membuat dampak negatif terjadi, baik dari dampak sosial, psikologis, bahkan sampai pada fisik. Kondisi buruk demikian yang paling rawan mengalami adalah pihak perempuan. Perempuan yang melakukan pernikahan di bawah usia 21 tahun, secara ketahanan dan kekuatan fisiknya masih belum bisa dikatakan baik untuk melakukan reproduksi. Hal ini beresiko terjadinya beberapa penyakit seperti infeksi pada kandungan dan kanker serviks. Juga berakibat pada bayi yang dilahirkan seperti prematur dan malnutrisi. Wanita yang hamil pada usia yang belum matang beresiko memiliki tekanan darah tinggi hingga dapat menyebabkan eklamsia. Resiko terberatnya adalah kematian ibu dan bayi, baik sedang dalam kandungan maupun saat dilahirkan. Selain itu, pada usia yang belum matang tersebut, mereka belum bisa mengontrol emosinya. Akibatnya, rentan terhadap kekerasan dalam rumah tangga, bahkan sampai perceraian. Setelah menikah, 94% anak putus sekolah, pendidikan rendah, pekerjaan terbatas, sehingga kemiskinan terus berlanjut hingga ke generasi berikutnya. Peran orang tua sangat penting dalam langkah pencegahan pernikahan usia dini. Berilah edukasi seksual dan kesehatan reproduksi pada anak. Berilah pemahaman agama sejak dini sehingga akan menjauhkan anak dari hal-hal yang kurang baik. Pantau pergaulan dan kegiatan anak sehingga anak tidak terjerumus dalam pergaulan bebas. Maka dari itu, mari kita cegah pernikahan dini dengan menikah di usia yang ideal. Minimal 21 tahun untuk perempuan dan 25 tahun untuk pria. Supaya untuk terus meningkatkan angka harapan hidup bagi ibu dan bayi. Untuk memastikan hak atas kesehatan reproduksi anak perempuan, meningkatkan kesempatan anak untuk menikmati hak atas pendidikannya setidaknya sampai lulus SMA. Gapailah cita-cita kalian dan cegah pernikahan dini demi masa depan yang lebih baik.
video tersebut, apa yang bisa kamu simpulkan? Jangan lupa tulis di kolom komentar. Pokok bahasan yang selanjutnya yaitu Undang-Undang Pernikahan. Undang-undang di Indonesia yang mengatur tentang pernikahan adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Undang-undang tersebut terdiri dari 14 bab dan terbagi dalam 67 pasal. Yang pertama, bab 1 memuat dasar-dasar perkawinan. A. Pengertian dan tujuan perkawinan. B. Sahnya perkawinan. C. Asas monogami dalam perkawinan. Bab yang kedua memuat syarat-syarat perkawinan, meliputi persetujuan kedua calon mempelai, izin kedua orang tua, pengecualian persetujuan kedua calon mempelai, dan izin kedua orang tua, batas umur perkawinan, larangan kawin, jangka waktu dan tunggu, dan tata cara pelaksanaan perkawinan. Bab 3 memuat hal-hal tentang pencegahan perkawinan. Yang pertama pencegahan perkawinan, yang kedua penolakan perkawinan. Bab 4 memuat hal-hal tentang batalnya perkawinan. A. Ketentuan tentang pembatalan suatu perkawinan. B. Pihak yang dapat mengajukan pembatalan. C. Ketentuan-ketentuan lain yang berkenaan dengan perkawinan. Kemudian bab 5. Bab 5 memuat hal-hal tentang perjanjian perkawinan. A. Ketentuan tentang dapat diadakannya perjanjian tertulis pada waktu atau sebelum perkawinan oleh kedua belah pihak atas persetujuan bersama. B. Ketentuan mengenai pengesahan mulai berlakunya serta kemungkinan perubahan perjanjian tersebut. 6. Bab 6 memuat tentang hak dan kewajiban suami istri. Pembahasan mengenai ketentuan tentang hak dan kewajiban suami istri, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama. Nomor 7. Bab 7 memuat seluk-beluk harta benda dalam perkawinan, meliputi ketentuan tentang harta benda bawaan suami istri. 8. Bab 8 memuat seluk-beluk putusnya perkawinan serta akibatnya. A. Ketentuan tentang putusnya perkawinan. B. Akibat-akibat putusnya perkawinan. 9. Bab 9 ini memuat tentang kedudukan anak. A. Ketentuan tentang kedudukan anak yang sah. B. Ketentuan tentang anak yang dilahirkan di luar perkawinan. Ada pula bab 10 memuat tentang hak dan kewajiban orang tua dan anak. Bab 11 memuat tentang perwalian. Bab 12 memuat berbagai ketentuan lain. Bab 13 memuat berbagai ketentuan perwalian. Dan bab 14 adalah penutup. Terima kasih. Nah teman-teman, itulah sekilas penjelasan saya tentang materi pernikahan dalam Islam. Mulai dari pengertian hingga undang-undang pernikahan. Baiklah teman-teman, sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.